Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video analisis tugas akuatik saya. Perkenalkan, nama saya Salwanova Fitriani dengan NPM 24 10 63 10 70 121 dari kelas 2D. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis teknik luncuran gaya kupu-kupu yang telah saya praktikkan. Sebelum kita mulai analisis secara detail, mari kita lihat terlebih dahulu video rekaman latihan saya. Video ini akan menunjukkan bagaimana saya melakukan teknik luncuran gaya kupu-kupu di kolam renang. Setelah melihat video tersebut, sekarang saya akan menganalisis beberapa aspek penting dalam teknik luncuran gaya kupu-kupu yang saya lakukan, meliputi yang pertama posisi tubuh, yang kedua gerakan kepala, ketiga pinggul, keempat kepala, kelima koordinasi lengan, dan efisiensi gerakan secara keseluruhan. Berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam teknik peluncuran gaya kupu-kupu ini. Analisis ini tidak hanya membantu saya untuk meningkatkan performa, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang aspek-aspek yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki. Gerakan renang gaya kupu-kupu merupakan salah satu gaya renang yang paling menantang, namun indah bila dilakukan dengan benar. Dari video yang saya analisis, terlihat bahwa perenang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam tekniknya. Mari kita bahas secara detail untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan saran perbaikan yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjabarkan analisis saya berdasarkan 3 rangkaian gaya kupu-kupu, yaitu rangkaian 2, full rangkaian, dan kombinasi tangan. Dengan menganalisis setiap komponen secara terpisah, kita dapat melihat dengan jelas area mana yang sudah baik dan mana yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Mari kita mulai dengan membahas aspek-aspek kunci dari masing-masing rangkaian. Analisis ini tidak hanya membantu saya dalam mengembangkan teknik personal, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan yang sedang mempelajari gaya kupu-kupu pada tahap yang sama. Baik, langsung saja kita lihat luncuran gaya kupu-kupu di rangkaian 2 ini. Bisa dilihat di rangkaian 2. Oke, kalau kita lihat dari gerakan ankle pada rangkaian kedua, saya perhatikan sudah bagus sekali ankle-nya berhasil keluar dari permukaan air dengan sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa tendangan dolphin kick-nya sudah dilakukan dengan tepat.
Bayangkan seperti ekor ikan lumba-lumba yang mengibas ke atas dan ke bawah dengan luwes. Seperti itulah ankle perenang ini bergerak. Nah, untuk pinggulnya juga sudah sangat bagus. Saya lihat fleksibilitasnya sudah optimal dan posisinya sudah keluar dari permukaan air. Pinggul ini bergerak naik turun mengikuti gelombang tubuh dengan sangat alami. Seperti ombak yang bergerak dari kepala hingga kaki, pinggul berperan sangat penting sebagai generator dari gelombang tubuh ini. Nah, kombinasi ankle dan pinggul yang bagus ini membuat gerakan rangkaian 2 terlihat sangat efisien. Tenaga yang dihasilkan dari gerakan ini sudah maksimal. Nah, kalau mau mempertahankan atau bahkan meningkatkan performa ini, saya sarankan latihan seperti dolphin kick di pinggir kolam dengan kaki menggantung. Terus latihan body wave di darat dengan berbaring telungkup. Lalu kalian bisa latihan core stability seperti plank dan superman kick untuk memperkuat otot perut dan punggung. Baik, selanjutnya masuk ke full rangkaian. Bisa kita lihat ya. Yang saya amati, ankle dan pinggul sudah bekerja dengan baik dan terkoordinasi, tapi ada masalah pada kebagian kepala yang tidak keluar dari permukaan air. Nah, dalam rangkaian full ini yang benar, kepala seharusnya bergerak, naik dan turun mengikuti gelombang tubuh, seperti gerakan ombak yang mengalir dari kepala hingga kaki. Jadi kepala itu harus ikut meliuk-liuk mengikuti gelombang tubuh. Nah, perenang ini harus membiarkan kepala terangkat secara alami saat tubuh bagian atas naik, lalu turun lagi saat tubuh bagian atas turun. Nah, masalah yang saya lihat adalah kepala seperti terkunci di posisi bawah dan tidak mengikuti aliran gelombang alami tubuh. Nah, ini sebenarnya cukup umum terjadi karena banyak perenang takut posisi kepalanya terlalu tinggi dan menghambat gerakan. Tapi justru kepala yang tidak bergerak akan mengganggu aliran gelombang tubuh yang seharusnya mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, untuk memperbaiki ini, saya sarankan beberapa latihan seperti latihan butterfly body dolphin tanpa gerakan tangan, fokus saja pada gerakan kepala yang ikut naik turun. Lalu kalian bisa latihan di depan cermin ya di darat untuk merasakan gerakan kepala ini sudah benar atau belum. Dan terakhir yaitu gerakan kombinasi tangan. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, untuk gerakan tangan dalam gaya kupu-kupu ini secara keseluruhan sudah bagus. Saya lihat entry, catch, pull, dan recovery-nya sudah dilakukan dengan teknik yang benar. Nah, tangannya masuk ke air dengan jari-jari terlebih dahulu, lalu melakukan pull dengan efektif, dan melakukan recovery dengan lengan yang rileks. Namun, ada sedikit masalah koordinasi antara tangan dan kepala. Karena kepala tidak keluar dari permukaan air, sinkronisasi antara gerakan tangan dan pengambilan napas jadi terganggu.
Nah, idealnya kepala mulai terangkat saat tangan mulai melakukan pull dan kepala kembali masuk ke air saat tangan mulai recovery di atas permukaan air. Apa yang bisa diperbaiki sih? Saya sarankan kalian bisa melakukan drill timing khusus dengan menghitung kayak seperti 1 saat entry, 2 saat pull, 3 saat recovery, sambil memastikan kepala terangkat saat 2. Lalu ada latihan mirror imaging di darat untuk melatih koordinasi tangan dan kepala. Selanjutnya saya ingin analisis mendalam tentang kesalahan utama di gerakan luncuran gaya kupu-kupu saya. Mari kita kupas tuntas masalah utama yang saya lihat, yaitu kepala yang tidak keluar dari permukaan air. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, mungkin ada ketegangan berlebih di leher dan bahu. Saya perhatikan kalau perenang sering terlalu fokus pada gerakan tangan dan lupa untuk menjaga leher tetap rileks, akibatnya leher jadi kaku dan sulit untuk mengangkat kepala dengan alami. Saat berenang kupu-kupu, leher harus tetap rileks dan mengikuti gelombang tubuh secara alami. Yang kedua, bisa juga karena posisi kepala terlalu dalam saat entry. Kepala memang seharusnya masuk ke dalam air saat tangan melakukan pull, tapi tidak terlalu dalam. Nah, idealnya pandangan diarahkan sekitar 45 derajat ke dasar kolam, bukan lurus ke bawah. Posisi yang terlalu dalam membuat kepala ini sulit terangkat kembali. Nah, yang ketiga, mungkin juga ada masalah kekuatan pada otot leher dan punggung atas. Nah, otot-otot ini sangat penting untuk mengangkat kepala saat pernapasan. Kalau otot-otot ini lemah, tentu akan sulit bagi perenang untuk mengangkat kepala dengan efektif. Dan terakhir, bisa juga karena timing pernapasan yang tidak tepat. Banyak perenang terlalu terlambat mengangkat kepala untuk bernapas, sehingga kepala tidak sempat keluar dari permukaan air. Secara keseluruhan, gerakan renang gaya kupu-kupu yang sudah saya lakukan sudah cukup baik, terutama pada pergerakan ankle, pinggul, dan tangan. Namun ada kelemahan signifikan pada pergerakan kepala yang tidak keluar dari permukaan air. Nah, ini mempengaruhi efisiensi gerakan secara keseluruhan dan kemampuan untuk bernapas dengan efektif. Dengan fokus pada latihan khusus untuk memperbaiki pergerakan kepala, memperkuat otot-otot yang terlibat, dan menyempurnakan koordinasi antara semua elemen gerakan, perenang dapat meningkatkan teknik gaya kupu-kupu secara signifikan. Perlu diingat bahwa perbaikan ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dibutuhkan latihan yang konsisten dan kesabaran. Nah, yang terpenting jangan lupa untuk menikmati proses belajar. Gaya kupu-kupu ini adalah gaya yang indah dan menantang, dan setiap peningkatan kecil merupakan pencapaian yang patut dibanggakan. Demikianlah analisis teknik luncuran gaya kupu-kupu yang telah saya lakukan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknik gaya kupu-kupu membutuhkan koordinasi yang baik antara gerakan tubuh, kaki, dan lengan. Melalui latihan yang konsisten dan perbaikan pada aspek-aspek yang masih kurang, saya yakin kemampuan berenang gaya kupu-kupu dapat terus ditingkatkan. Proses pembelajaran ini memberikan pengalaman berharga bagi saya untuk memahami kompleksitas dan keindahan gaya kupu-kupu. Saya menyadari bahwa kesempurnaan teknik membutuhkan waktu dan komitmen. Namun, setiap langkah perbaikan adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Terima kasih telah menyaksikan video analisis saya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat.
Tidak hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi teman-teman yang sudah mempelajari teknik gaya kupu-kupu. Kritik dan saran akan sangat membantu untuk penyempurnaan teknik saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.